warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Sahabat Mat Official, channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan tutorial seputar media pembelajaran. Pada kesempatan kali ini hadir untuk episode berbagi tutorial. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana ketika kita punya aplikasi Smart APPS Creator yang sudah terinstall di laptop kita dan masa trialnya sudah expired, kita siasati sehingga tanpa uninstall kemudian reinstall, tanpa itu semua, tapi bisa aktif dan bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif. Caranya bagaimana? Nah, biar tidak penasaran, mari kita ikuti tutorial selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan di sini kita sudah punya Smart APPS Creator yang sudah terinstall di laptop, dan Smart APPS Creator ini adalah trial 30 hari dan sudah expired sehingga tidak bisa digunakan lagi. Nah, supaya bisa digunakan lagi, kalau kita harus menguninstall kemudian harus bersih-bersih sampai seakar-akarnya, tidak ada jejak di dalam laptop kita, itu relatif cukup rumit. Dan kemudian ketika kita install lagi juga setelah 30 hari tidak bisa digunakan lagi, sehingga untuk cara itu tidak praktis. Kesempatan ini kita akan berbagi cara yang praktis tanpa kita menguninstall dari Smart APPS Creator dari dalam laptop kita. Walaupun dia sudah expired, tapi kita siasati agar tetap bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran. Sebelum kita bahas tutorial lebih lanjut, kita buktikan bahwa Smart APPS Creator ini sudah expired. Saya loading dulu. Proses loading sedang berlangsung. Baik, kita perhatikan. Nah, di sini bahwa masa trial 30 hari sudah expired, sehingga tidak bisa kita gunakan lagi. Kita buktikan bahwa aplikasi ini sudah tidak bisa kita gunakan. Kita klik aktivasi. Kalau dia belum expired, kita tanpa mengisi serial number, kemudian kita membuat email sembarang, kita isi sembarang email seperti ini misalnya. Kemudian kita klik free trial 30 hari, dia akan bisa kita gunakan ketika masa aktifnya belum habis. Tapi kita lihat di sini, semua fitur dari SAC terkunci, tidak ada satupun yang nyala, sehingga tidak bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif. Nah, supaya aplikasi ini tanpa kita uninstall, yang harus ada tindak lanjut pembersihan jejaknya yang relatif cukup rumit, kemudian kita install lagi, dan itu pun hanya berlaku 30 hari. Kita akan siasati tanpa uninstall, biarkan dia expired tetapi bisa kita gunakan. Kita tutup dulu aplikasi ini. Nah, berikut cara untuk mensiasati. Perhatikan, langkah yang pertama,
kita harus nonaktifkan dulu koneksi internet. Ini harus nonaktif. Nah, setelah koneksi internet nonaktif, langkah berikutnya adalah men-setting kalender dari laptop kita dengan cara men-setting waktu mundur. Caranya kita klik kanan di bagian kalender ini yang ada waktu, tanggal, bulan, dan tahun. Ini adalah pukul 17.37 tanggal 13 Juni tahun 2023. Kita klik kanan, kemudian pilih adjust date. Kita klik. Set time otomatis ini kita nonaktifkan. Kemudian kita klik set date manual. Ini kita undurkan yang kita perkirakan bahwa apakah itu bulannya atau boleh juga tahunnya sebelum kita menginstal SAC ini. Kalau tidak salah, SAC ini saya install di laptop ini di awal tahun 2023. Saya lupa bulan dan tanggalnya. Lebih aman maka ini saya undurkan ke tahun 2022. Boleh juga tahun 2021. Yang penting kita upayakan sebelum kita install SAC ini di laptop kita, supaya tidak masuk setelah 30 hari dari masa install itu. Oke, kita ambil 13 Juni tahun 2022. Kemudian klik change. Sekarang kita tutup. Lihat di sini di pojok. Ini sudah 13 Juni tahun 2022. Kita kembali loading SAC-nya. Nah, sekarang tidak lagi muncul keterangan expired. Kita coba, kita gunakan aplikasi ini apakah benar-benar bisa digunakan. Kita setting dulu. Settingan ini sudah kita pernah buat tutorialnya di episode sebelumnya, bisa diikuti. Kita bisa memilih file lokal yang sudah pernah kita buat atau membuat baru. Misalnya kita akan membuat baru. Kita lihat di sini. Ini ada start pack, ada section 1. Kemudian kita lihat di sini. Sekarang fitur-fiturnya aktif. Bisa kita lihat ini ya. Oke. Misal saya akan insert gambar. Kita coba. Oke, misalnya saya ambil ini. Nah, muncul kan? Nah, ini artinya apa? Dia aktif. Jadi ini SAC sudah bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran yang kita inginkan. Atau kita buktikan juga, kita akan memanggil file yang sudah pernah kita punya. Ini saya tutup dulu aplikasinya, tidak perlu kita simpan. Saya sudah punya file yang pernah saya buat sebagai bahan tutorial di episode sebelumnya. Kita coba panggil. Misal ini jelajah tata surya. Kita tunggu. Nah, terinstal. Kita coba preview. Anda berada di halaman menu submateri.
silakan klik tombol gambar masing-masing anggota tata surya, mulai dari matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Saturnus adalah sebuah planet di tata surya yang dikenal juga sebagai planet bercincin dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Nah, misalnya ini ingin kita edit, ingin menambah halaman, bisa karena sudah aktif. Jadi SAC yang sudah expired tadi bisa aktif untuk kita gunakan membuat file media pembelajaran baru ataupun mengedit file yang sudah kita buat sebelumnya untuk kita edit, mungkin kita tambah halaman, kita tambah section atau yang lainnya, sudah bisa. Dan ini sudah terbukti. Mudah kan? Jadi kita hanya men-setting tanggal ini, dan ketika posisi SAC ini sudah aktif seperti ini, andaikan kalender ini kita kembalikan di waktu sekarang, tidak mengapa. Dengan catatan kita tidak menutup SAC ini kemudian meloading kembali. Kalau kalender ini misalnya saya kembalikan dalam kondisi normal, ini otomatis sudah kembali 13 Juni 2023. Ini masih aktif, masih bisa. Kalau ini saya tutup, kemudian saya loading kembali, maka tidak bisa digunakan lagi karena dengan tanggal ini aplikasi sudah posisi expired. Jadi kalau kita mengaktifkan kalender di waktu yang sekarang, maka kita jangan menutup aplikasi ini. Kalau misalnya kita akan membuat baru, bisa saja. Jadi ini jelas masih aktif ya. Dan kita buktikan kalau kita akan membuat file baru misalnya, tanpa saya menutup aplikasi SAC ini, tanpa mematikan dulu, dalam kondisi dia masih aktif. Kita buat baru, kita setting, kemudian submit. Nah, ini baru. Kita akan tambah halaman, misalnya klik kanan, new page, tambah halaman. Kita akan tambah section, new section. Nah, bisa. Jadi intinya kalau SAC sudah aktif, ketika kita menginginkan kalendernya dikembalikan di kondisi normal, tidak mengapa, asalkan dalam masa bekerja itu kita tidak menutup SAC, kita matikan, kemudian kita loading kembali. Kalau kita loading kembali sementara kalendernya ini adalah dalam posisi normal di saat sekarang, tentu dia akan kembali expired. Maka sebaiknya kalau memang kita fokus bekerja di SAC, saya rasa kalender ini biarkan saja di tahun yang kita setting mundur tadi, tidak perlu kita aktifkan kembali. Lah nanti kalau kita sudah selesai bekerja dari SAC dan mau bekerja di Word atau di PowerPoint atau yang lain, ini harus kita kembalikan. Karena kalau tidak kita kembalikan, kadang-kadang office-nya tidak bisa jalan. Begitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman sahabat yang mungkin sudah paham masalah ini. Mohon maaf, kami tidak bermaksud menggurui, tapi dalam hal ini kami hanya sekedar ingin berbagi kepada teman-teman yang mungkin belum tahu, dan mungkin tutorial ini bisa bermanfaat bagi yang merasa butuh pengetahuan tentang masalah ini. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa pada episode yang lain, tetap di channel yang sama, Sahabat Mat Official.
channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan tutorial seputar media pembelajaran. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.